Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Farlan. Saya akan menjelaskan apa itu berpikir komputasional, apa itu informatika, dan menjelaskan isi-isi komponen PC dan apa itu flowchart. Pengertian informatika. Informatika merupakan ilmu yang baik mempelajari terkait penggunaan komputer untuk mengatur dan menganalisis data yang berukuran besar, baik data maupun informasi pada mesin berbasis komputer. Ruang lingkup informatika. Informatika di bidang kehidupan memiliki peran penting dalam sistem informasi kesehatan yang cepat dan akurat. Apa itu logika? Logika berasal dari kata logos yang bermakna hasil nacar yang diutarakan dalam kata dan dinyatakan dalam bahasa logika. Hanya digunakan untuk mempelajari bernalar sebagai kecakapan hidup. Berpikir secara lurus, tepat, runtut, dan beratur. Nah, yang kedua ada definisi dari logika. Yang pertama, logika identik dengan masuk akal dan penalaran. Adalah salah satu bentuk pemikiran, adalah pengetahuan tidak langsung yang didasarkan pada pernyataan langsung, pemikiran benar dan mungkin juga tidak benar. Nah, yang kedua dapat menimbulkan kesadaran untuk menggunakan prinsip untuk berpikir secara sistematis. Selanjutnya, manfaat dari logika. Yang pertama, menjaga supaya kita selalu berpikir benar menggunakan asas-asas sistematis. Yang kedua, membuat daya pikir menjadi lebih tajam dan menjadikannya lebih berkembang. Yang ketiga, membuat setiap orang berpikir cermat, objektif, dan efektif dalam berpikir. Yang keempat, meningkatkan cinta kebenaran, damai, dan menghindari kesehatan bernalar. Fungsi logika adalah sebagai alat untuk menarik kesimpulan. Selanjutnya, apa itu berpikir komputasional? Berpikir komputasional merupakan metode pemecahan masalah dengan menerapkan teknologi ilmu komputer atau informatika. Berpikir komputasional juga dapat diartikan sebagai konsep cara untuk menemukan masalah yang ada di sekitar dengan mengamati lalu mengembangkan solusi pemecahan masalah. Ada komponen PC. Yang pertama, kipas prosesor. Fungsinya sebagai pendingin dan menjaga agar suhu prosesor tetap dingin dan stabil. Nah, yang kedua ada prosesor. Fungsinya menerima perintah, menjalankannya, dan mengeluarkannya hasil dari perintah. Nah, yang ketiga ada power supply. Sebagai alat untuk mengubah tegangan, mengubah daya, dan mengatur daya bagi tegangan output. Nah, yang keempat ada RAM. Fungsinya sebagai tempat penyimpanan data sementara yang dibutuhkan oleh perangkat ketika ada banyak program atau aplikasi yang sedang berjalan dalam satu waktu secara bersamaan. Yang kelima ada VGA. Fungsi VGA adalah menerjemahkan atau mengubah sinyal digital dari komputer menjadi tampilan grafis pada layar monitor. Nah, yang keenam ada hard disk. Fungsinya sebagai tempat menyimpan data diri OS. Yang ketujuh ada motherboard. Fungsinya sebagai distributor daya dan penghubung segala jenis komponen komputer sehingga mereka dapat berkomunikasi satu sama lain. Yang kedelapan ada solid state drive. Fungsinya menyimpan data menggunakan serangkaian IC. Yang kesembilan ada DVD-ROM. Fungsinya untuk membaca data. Yang ke-10 ada floppy disk sebagai penyimpanan portable. Nah, di sini juga ada flowchart juga. Nah, simbolnya seperti kotak, itu namanya terminator. Fungsinya untuk permulaan atau akhir program. Selanjutnya ada garis alir atau flow line. Fungsinya untuk mengarahkan alur program. Nah, yang ketiga ada
preparation. Fungsi ini prosesnya sialisasi pemberian harga awal. Selanjutnya ada proses. Fungsinya proses penghitungan atau proses pengolahan data. Selanjutnya ada input atau output data. Nah, proses input atau output data atau parameter dan informasi. Selanjutnya ada predefinite proses atau subprogram. Fungsinya permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Selanjutnya ada decision. Perbandingan pernyataan penyelesaian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Selanjutnya ada on-page atau on-page connector. Penghubung bagian-bagian flowchart yang berada dalam satu halaman. Selanjutnya ada off-page connector. Penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Sekian dari pelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya Muhammad Farlan, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.